warahmatullahi wabarakatuh. How are you doing? Apa kabar semuanya? I hope you are still in good condition. Ya, harap semuanya masih tetap sehat ya, tetap bersemangat. Although we are still facing COVID-19 virus, meskipun kita masih menghadapi COVID-19. In this occasion, di kesempatan kali ini, I would like to explain, saya akan menerangkan about invitation, tentang undangan. The basic competencies number 3.16. Kompetensi dasarnya itu nomor 3.16. Menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk undangan resmi dengan memberi dan meminta informasi terkait kegiatan sekolah atau tempat kerja sesuai dengan konteks penggunaannya. The definition: invitation is a way to invite someone or more to go to a place or to do something or ask someone to participate a particular event activity. Invitation atau undangan itu adalah cara untuk mengundang seseorang atau banyak orang untuk datang ke suatu tempat atau untuk melakukan sesuatu atau meminta seseorang untuk berpartisipasi dalam acara tertentu. Invitation is a written or verbal request inviting someone to go somewhere or to do something. Undangan biasanya bisa berupa tertulis ataupun secara langsung, verbal ya, permintaan secara tertulis ataupun secara langsung mengundang seseorang untuk pergi ke suatu tempat atau melakukan sesuatu. Jadi bisa tertulis, bisa juga verbal. Kind of invitation, jenis undangan itu ada written and spoken, tertulis atau berbicara langsung, sampaikan secara langsung. Type of invitation letter, jenis surat undangan. Formal atau official invitation, resmi. And informal or personal invitation, atau tidak resmi. Untuk formal invitation, untuk undangan resmi, number one, formal official events. Jadi kegiatannya itu resmi juga ya. Jadi kalau kalian membuat undangan resmi, yang pertama kegiatannya itu juga harus resmi. Kalau kalian cuma kumpul-kumpul sama teman, hangout, itu bukan undangan resmi ya, itu dengan teman informal, tidak resmi. Kalau resmi itu misalnya apa? Marriage, pernikahan, itu resmi ya. Follow dignified form, tone, or style in agreement with established norms, custom, or value. Ada aturan tertentu ya untuk formal invitation. Yang ketiga, number 3, written on a card, ditulis di sebuah kartu biasanya. The text is written in calligraphy style. Jadi ada bentuk tulisannya, bentuk tertentu, kemudian date and time are written in words, not in numbers. Tanggal dan waktu itu ditulis dengan menggunakan huruf, bukan angka. Jadi misalnya 3 April 2020, misalnya tanggal 3 April 2020. Jadi tiganya itu ditulisnya 3, THREE gitu ya. Jadi menggunakan huruf, bukan menggunakan angka 3. Number 6, usually originate from institution, company, on a kind of it. Normally formal is written invitation. Biasanya dikeluarkan oleh institusi, instansi, perusahaan, sekolah, dinas, dan yang sejenisnya gitu ya. Itu yang formal. Formatnya untuk formal invitation, format untuk undangan resmi itu, the first line is the name of the person who invite. Baris pertama itu adalah nama orang yang mengundang. Baris kedua, permintaan untuk berpartisipasi. The third line is the name of the person invited. Baris ketiga itu berisi nama orang yang diundang. Is the occasion for invitation. Kegiatannya apa? Occasionnya itu apa? Keperluannya apa? Yang kelima, is the time and date of the occasion. Waktu dan tanggal
kegiatan keperluannya itu tadi. Kemudian diikuti dengan tempat. Tempat berlangsungnya acara. The last line, baris terakhir, permintaan untuk mereply. Jadi kalau undangan resmi itu kalau kita mendapatkan undangan resmi, kemudian di bawahnya itu ada konfirmasi mau datang atau tidaknya, dan misalnya kontak person atau lainnya. And how to respond to formal invitation? Gimana sih cara untuk merespon kalau kita dapat undangan resmi ya? Responding to formal invitation. Number one, formal invitation should be responded to within 3 days. Biasanya dalam waktu 3 hari. Kalian sudah harus memberikan respon maksimal 3 hari. Replies are written in the third person, menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Number two, replies are written in third person. Number three, replies have to be handwritten. Number four, reasons should be briefly stated for declining the invitation. Kalau kalian menolak, kalian memberikan alasannya singkat saja, jangan kepanjangan. Informal invitation, sekarang undangannya tidak resmi. Satu, informal atau personal event, keperluan pribadi ya, nggak resmi. Kemudian not follow a dignified form, tone, or style in arrangement with established norm, custom, or values. Handwritten or electronic, bisa ditulis tangan, bisa juga diketik. The date and time are written in numbers. Tanggal dan waktu ditulis dalam bentuk angka. Personal invitation given to friends, family, etc. Undangan pribadi itu dikirimkan ke teman-teman, ke keluarga, dan lain-lain ya. Informal invitation can be written and verbal. Ini sama ya seperti formal. Informal itu juga bisa tertulis, bisa juga verbal. Expressions to invite someone, beberapa ungkapan untuk mengundang seseorang ya. Kita bisa pakai I'd like to invite you to have dinner this coming Sunday. Ini contoh ya, ini contoh. Number two, I'd like to invite you to a party next Friday. Number three, we should be pleased if you could, blah blah blah. Other expressions to invite someone, ungkapan lainnya untuk mengundang seseorang. Number four, we should be delighted if you could. Kami akan senang kalau kamu bisa, blah blah blah. Number five, would you care to? Number six, I was wondering if you'd like to. Number seven, are you free on Tuesday? Would you like to? Hari Selasa tuh kamu ada kegiatan nggak? Mau nggak kalau kamu bla 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 apa gitu, diikuti dengan undangannya apa itu, mengundang. Number 8 to 10, 8 sampai 10 ini masih sama ya, expressions to invite someone. Why don't you come to? Shall we come to? Let's go to. Mari kita pergi ke, itu yang bisa diungkapkan ke teman. Expressions to accept invitation, ungkapan untuk menerima undangan. Kalau kalian bisa datang, kalian bisa menggunakan satu, thank you, I'd love to. Terima kasih, saya mau datang, saya bisa datang. Betul, that would be wonderful. Number 3, with the greatest, sama ya, ini intinya kalian tuh bisa datang. Number 4, what a delightful idea. Yes, thank you, what time? Number 6, I'd like to love to come. 7, thanks, I'll come. 8, that sounds great. Number 9, alright. Number 10, pleasure. Okay. Expressions to refuse the invitation, ungkapan untuk menolak. Ini kalau menolak undangan. Ini yang nomor 1-5 ini yang kalian lihat sekarang ini adalah yang sopan ya. I'm awfully sorry, but I have other plans. Benar-benar maaf, tapi saya tuh sudah punya rencana lain gitu. Number 2, I wish I could, but saya harap saya tuh bisa, tetapi, nah kemudian diikuti dengan alasan, the reason.
Why did you decline? Kenapa kalian menolak reviews ya? Menolak undangan. Number 3, thank you for asking me, but blah, blah, blah. Terima kasih sudah mengundang saya, tetapi. Number 4, unfortunately I can't. Sayang sekali, saya tuh nggak bisa. Number 5, I'd really like to. I would really like to, but mau sih, pengen, sebenarnya tuh kepingin, tapi yang sopan ya. Number 6, I'm afraid I can't. I don't think I can. Kayaknya nggak bisa deh. Sorry, I'm full now. Maaf, saya benar-benar sibuk. Number 9, sorry, I can't. Maaf, saya nggak bisa. Number 10, ini yang nggak sopan. Can, have to. Nggak bisa. Next example of formal invitation. Ini ada contoh undangan resmi ya. Kita bisa perhatikan di sini susunannya. Penjelasannya, explanation. Event kegiatannya yaitu graduation party, wedding party, weekly meeting, meeting committee, dan yang lain-lain. Ini untuk formal invitation undangan resmi ya. Kegiatannya itu bisa pesta kelulusan, pesta pernikahan, rapat mingguan, rapat komite, dan yang lain-lain. Kemudian number 2, addressee. Addressee itu who the invitation card is for. Untuk siapa? Siapa sih yang diundang? Number 3, time and date. Waktu dan tanggal. The specific date and time when the event will be held. Tanggal dan waktunya harus spesifik kapan diselenggarakan. Location, the certain place where the event will be held. Tempat yang pasti yang digunakan untuk terselenggaranya acara tersebut itu di mana location-nya. Location. Sender, mengirim, the person who held the event. Orang yang menyelenggarakan kegiatan tersebut, event tersebut. RSVP stands for, singkatan dari, RSVP itu singkatan dari Répondez Silvos Flight, dari bahasa Prancis, which means please reply. Pernah nggak tadi saya bacanya? Répondez Silvos Flight. Kalau saya salah, maaf ya. Assignment, tugas. Nah, please make 2 formal invitation and 2 informal invitation. Silakan kalian coba membuat 2 undangan resmi dan 2 undangan tidak resmi. Alright guys, that is my explanation about invitation. Gitu ya, tadi penjelasan saya tentang invitation, tentang undangan. I hope it's useful for you. Saya harap bermanfaat ya untuk kita semua. Thank you. See you on next video. Don't forget to like and subscribe channel. Klik like dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.